buat Sri Mulyani ya, menjadi Menteri Keuangan tuh enough is enough lah. Era Jokowi tuh mungkin udah terakhir lah buat dia. Tapi kemudian kan Jokowi tetap menyodorkan dia ke Prabowo ya, dan kemudian memang dia masih dipercaya sama Bank Dunia. Katanya agensi AIE. Itu ketika Pak Prabowo diharapkan bahwa Pak Prabowo itu tidak memasukkan Indonesia ke dalam BRICS gitu kan. Itu ternyata padahal itu cuma diskusi antara presiden dengan satu orang menteri. Tiba-tiba si AIE udah tahu. Selalu orang tuh menjelekkan seorang ini semuanya gara-gara Sri Mulyani. Utang naik gara-gara Sri Mulyani. Yang ingin punya program pembangunan itu Menteri Keuangan atau Presiden Pembangunan IKN, berbusa-busa, yang namanya Joko Widodo itu ya. Ini ada 18 perusahaan udah ngantri dari luar negeri, mau investasi, bener nggak? Kemudian Aguan tiba-tiba muncul, dia bilang, aku tuh bantuin Pak Jokowi itu bukan apa-apa, karena jangan sampai muka presiden tuh hilang. Apakah tidak ada anggaran dari negara? Ada. Nggak percaya, tanya aja Pak Basuki. Yang bikin kemudian pajak tinggi itu siapa? Emangnya pajak bumi dan bangunan Kementerian Keuangan yang nentukan? Kementerian Dalam Negeri loh. Tanyain sama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kenapa begitu rame baru dia bilang, wah, nggak jadi naik itu. Padahal orang udah bayar. Ya, itu juga kalau itu terjadi itu gila itu. Saya terus terang sampai hari ini saya belum pernah ngasih komentar tentang Menteri Keuangan yang baru. Ya. Walaupun buat saya aneh bin ajaib, ngomong asal ngomong gitu ya, atau asal ngecap misalkan misalnya pertumbuhan ekonomi kita bisa cepat naik gitu, di bawah dia gitu kan. Yang namanya jadi menteri itu nggak gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digantinya Sri Mulyani, banyak orang yang sedih, banyak orang juga yang bersyukur. Salah satunya yang berempati di dalam konteks ini adalah Profesor Ikrar Nussabakti. Di YouTube pribadinya menyampaikan sambil dengan berkaca-kaca, luar biasa itu. Merasa bahwa cara bagaimana Sri Mulyani ini digantikan agak menyentuh hatinya, kira-kira seperti itu. Namun di dalam konteks tersebut banyak sekali spekulasi tentang politik di belakangnya. Nah, sehubungan dengan itu, PhD 4K pada kali ini ingin menggali sebenarnya ada apa politik di belakang digantinya Sri Mulyani. Sudah ada tentunya, ya tidak lain, tidak bukan, ini adalah Profesor Ikrar Nussabakti sendiri di studio. Apa kabar Bang? Baik. Biasa Bang. Yuk, terima kasih udah hadir di sini. Yuk, makasih. Iya Bang, saya nonton video Abang itu sambil berkaca-kaca. Kayaknya kehilangan sekali nih Abang ini. Saya tuh berkaca-kaca karena melihat ya. Gimana ada seribu apa namanya itu pegawai dari Kementerian Keuangan itu melepas Sri Mulyani dengan sangat-sangat mengharukan. Ya, Anda bisa bayangkan ya, ada grup musik yang menyanyikan lagu khusus untuk dia ya. Kemudian ada seseorang juga yang kemudian membaca puisi untuk dia gitu. Itu kan buat saya sesuatu yang very unusual ya gitu. Ini sih nanya sebagai seorang awam ya. Iya, kan orang seperti Bu Sri Mulyani yang punya uang itu kan gampang orkestrasi seperti itu, Bang. Nah, sekarang ya banyak orang yang kemudian terang aja orang keuangan katanya melepas dengan rasa sedih karena kan mereka dapat gaji yang banyak gitu kan. Sekarang saya bilang terus terang, itu gaji orang-orang Kementerian Keuangan yang dulu 9 kali lipat dibandingkan PNS yang lain. Itu kenapa diberikan, kalau nggak salah itu masih zaman Soeharto malah ya. Kenapa? Karena mereka megang duit. Can you imagine kalau kemudian ada pegawai yang ngurusin keuangan negara, kemudian gajinya sama kayak saya ya, yang cuma misalnya gaji pegawai negeri sipil itu kan cuma 4-5 juta rupiah. Atau kalau dapat tunjangan, saya juga dapat tunjangan baru bisa hidup itu kan pasca reformasi ya, di mana kemudian saya bisa mendapatkan ada tunjangan sebagai profesor research atau tunjangan kinerja dan sebagainya. Itu kan era reformasi pasca Gus Dur lah begitu. Tapi di era yang zaman dulu coba sama aja kita susah.
Dan jangan lupa ya, itu juga, oh itu kan Sri Mulyani itu gimana mau nggak bikin Indonesia bangkrut katanya karena apa namanya itu pegawai di Kementerian Keuangan karena bisa menjadi komisaris 3 sampai 5 perusahaan. Anda tahu ya, itu Sri Mulyani itu adalah menteri yang menentang para dirjennya itu menduduki jabatan sebagai komisaris. Why? Kalau kemudian Anda sebagai orang Kementerian Keuangan itu juga jadi komisaris, di mana posisinya untuk kemudian bisa menjadi seorang apa namanya itu di satu sisi pejabat di Kementerian Keuangan yang mengatur uang, kemudian sebagai komisaris yang juga menjadi pengawas, kan gitu nggak mungkin. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa karena misalnya ada juga dirjen-dirjen yang kemudian menentang karena kalau mereka kehilangan posisi itu hilang dong pendapatannya kan begitu. Tapi bukan berarti kemudian dia kemudian memberikan apa istilahnya itu komisaris kepada pejabat Kementerian Keuangan 3, 4 sampai 5 jabatan gitu kan. Ya, kalau era Bambang memang punya itu jabatan itu sampai berapa posisi ya, tapi kan saya nggak tahu waktu itu kan dia udah jadi bukan menteri Bambang Brojonegoro. Iya, Bambang Brojo. Iya, itu kan dia waktu itu udah bukan Menteri Keuangan lagi. Baru menjabat. Itu satu. Kedua, kan kita juga belum tahu apakah undang-undang mengenai BUMN itu diterapkan atau enggak. Maksud saya, kalau Anda menjadi komisaris di sebuah perusahaan, Anda nggak dapat gaji dan tentiam dan lain-lain menjadi komisaris di perusahaan yang lain, kan begitu. Bang, ini Abang kan orangnya objektif biasanya nih. Ya. Sebetulnya prestasinya Sri Mulyani yang terkesan oleh abangnya apa? Begini, ya, saya ngomong terus terang, yang namanya Menteri Keuangan, kalau di dalam kasus Indonesia itu kan selalu disebut sebagai Chief Financial Officer, ya, seakan-akan dia kayak apa namanya itu mengatur duit di perusahaan juga. Tapi kalau Anda tahu yang namanya, apalagi Anda kuliah di Inggris sama lah sama saya yang kuliah di British System, yang namanya Menteri Keuangan itu apa disebut di dalam apa namanya itu apa istilah itu kabinet di Inggris atau di Australia itu adalah treasurer. Treasurer, benar nggak? Betul. Itu apa artinya? Bendahara negara, ya. Makanya di setiap pemilihan umum di Australia itu bukan kemudian yang diperhadapkan untuk diadu ngomong, itu bukan. Kalau di Amerika kan presiden dan wakil presiden, ya, presiden sama calon presiden lain, wakil presiden dengan wakil presiden lain. Tapi kalau di Australia itu pasti yang dihadapkan itu adalah calon perdana menteri yang kemudian nanti yang juga diadu calon treasurer, calon bendahara negara. Ya, saya ingat nih bagaimana tahun 83 tuh ya, itu Paul Keating misalnya diadu sama, kalau nggak salah saya lupa tuh John Hewson atau siapa, itu mengadu untuk apa? Kalau kamu jadi bendahara negara, apa kebijakanmu nih untuk supaya rakyat itu tetap bisa hidup enak? Dan biasanya yang selalu diributkan oleh orang Australia itu adalah persoalan apa? Pajak. Benar nggak? Betul. Di Inggris nggak tahu ya. Ini sekarang Sri Mulyani tuduh banyak narikin pajak. Oke, saya jawab langsung saya jawab langsung aja ya. Bagaimana posisi seorang Menteri Keuangan atau dalam hal ini treasurer ya, kalau kemudian dulu Menteri Keuangan itu adalah orang yang semua keuntungan dari perusahaan-perusahaan BUMN yang banyak itu kan dikasih ke Menteri Keuangan, dan dari Menteri Keuangan kemudian diberikan kepada siapa yang untuk dibagi-bagikan kepada kementerian-kementerian atau dibagikan untuk daerah, ya. Dan yang dibagikan ke daerah itu kan juga ada yang disebut dengan penerimaan dari hasil pajak khususnya terkait dengan perusahaan, ya. Dan itu yang apa yang didapat yang udah diatur zaman dia juga nih, undang-undangnya mengatakan kalau nanti untuk pusat itu kalau nggak salah 3%, untuk yang daerah 7%, benar nggak? Betul. Tapi apakah di zaman Prabowo itu berlaku? Kita nggak tahu. Ya. Apakah kemudian disebut oleh Jokowi itu hilirisasi, itu kemudian pajaknya diberikan kepada pusat atau kemudian kepada siapa? Karena kan Anda tahu hilirisasi itu sebagian besar itu kaitannya antara Indonesia dengan perusahaan Cina, nikel misalnya, coba Anda lihat ya. Dan saya tuh kenapa nggak mangkel sama pemerintahan Jokowi itu ya, persoalan misalnya kayak hilirisasi nikel, yang dapat siapa? Sebanyakan itu adalah perusahaan dari Tiongkok, ya. Dan
Anda tahu ya, kalau Anda juga belajar tentang ekonomi internasional, itu yang namanya semua perjanjian kerjasama ataupun bantuan luar negeri, itu ada yang namanya tied aid. Anda tahu kan tied aid, bantuan mengikat, ya. Kalau di Amerika misalnya, Anda harus pokoknya pakai bahan-bahan baku dari negara kami, ya enggak? Kemudian orang-orang yang akan menjadi konsultannya harus dari mereka dan biasanya Anda tahu ya gajinya atau honornya benar auzubillah min zalik ya. Terus kemudian buat orang Indonesia kecil banget betul. Dan ini saya juga ngomong terus terang aja waktu saya dapat beasiswa dari Australian International Development Assistance Bureau, itu kalau saya di Australia tuh full sebulan dapatnya berapa dalam dolar Australia. Begitu pulang ke Indonesia, saya harus mendapatkan yang namanya beasiswa itu sesuai dengan golongan 3 pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Makanya waktu itu beasiswa Australia saya itu per hari kalau di wilayah Jakarta cuma Rp150.000. Padahal waktu di Australia tuh saya dapatnya $650 misalnya. Kenapa? Karena aturan negara menyebutkan seperti itu. Jadi ya PNS tuh harus dapat gajinya ya PNS juga tunjangannya. Ya seperti itu. Dan ini juga Anda perhatikan juga gitu kan. Nah, kalau Anda lagi nih bedanya Jepang dengan Cina ya. Anda tahu ya, Anda tahu yang kemarin juga yang berapa orang masuk penjara gara-gara kasus pemberian izin kerja bagi buruh asing. Oh iya. Benar kan? Ya, ini TKA ya. Iya. Dan Anda tahu siapa yang mengajukan itu paling banyak? Cina. Benar nggak? Betul. Nah, padahal kita banyak buruh-buruh kena PHK. Whether you like it or not, whether I am true or not, Anda bisa lihat ya. Mengapa kita nggak mendahulukan buruh-buruh kita dibandingkan buruh-buruh Cina? Alasannya katanya mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Pertanyaan saya sama Anda ekonom ya. Itu ada nggak aturan dari negara yang mengatakan kalau you mau kerja ke Indonesia, you harus bisa berbahasa Indonesia? Paling tidak. Itu dicabut semua Bang sejak zaman Jokowi. Zamannya Hanif Dahiri jadi Menteri Tenaga Kerja, saya termasuk yang mengkritisi. Jadi aturan-aturan itu dicabut, termasuk yang kan dulu kalau mempekerjakan orang asing itu harus ada 10 orang Indonesia yang dipekerjakan. Ya, justru itu dicabut semua Bang. Nah, sekarang dibebaskan. Coba saya mau nanya sama Anda, apakah perusahaan Jepang itu melakukan hal yang sama? Bahwa pekerjanya itu harus orang Jepang semua. Nah, coba Anda lihat bagaimana Jepang itu membangun MRT di Jakarta atau coba Anda lihat. Pegawainya orang Jepang enggak. Itu perusahaan BUMN yang melakukan semuanya itu, dan sebagian besar orang yang melakukan itu adalah warga negara Indonesia, teknisi Indonesia. Kenapa Jepang bisa kok Cina nggak bisa? Saya tanya aja sama itu deh. Ya. Jadi di mana tied aid-nya gitu loh maksud saya. Nah sekarang juga kalau Amerika ya, Anda lihat ya, perusahaan-perusahaan minyak kayak dulu misalnya Exxon Mobil gitu ya. Kenapa ExxonMobil itu berbusa-busa juga mengkampanyekan bahwa ini sebagian besar yang bekerja di sini adalah anak negeri, benar nggak? Ya, emang warga negara Indonesia. Dan Anda lihat aja Freeport lah, berapa orang asing yang bekerja di PT Freeport McMoran? Ya? Kan cuma asing itu kan cuma beberapa posisi puncak aja. Sebagian besar dari manajer sampai teknisi ke bawah itu orang Indonesia, bahkan juga termasuk orang-orang Papua yang dilatih di Papua. Nah, kalau kemudian itu bisa, mengapa kalau perusahaan Cina yang termasuk juga smelter ya, itu harus orang Cina? Makanya berantem antara buruh Indonesia dan Cina itu kan terjadi di situ. Kan Bu Sri Mulyani ada di rezim-rezim ini, Bang. Nah, artinya dia sebenarnya berkontribusi dengan yang hal-hal seperti itu. Nah, dia kan dulu berkontribusi bahwa kalau misalnya yang namanya pajak itu ya untuk daerah sama pusat, itu kan memang ada pembagian yang 7/3 itu. Dan Anda juga tahu itu kenapa itu mulai muncul. Seingat saya itu memang gara-gara adanya MOU Helsinki, di mana kemudian Aceh juga meminta bahwa itu sumber daya alam yang ada di Aceh itu harus sebagian besar diberikan kepada Aceh. Dan Anda juga tahu kan pemberontakan GAM itu kan cuma gara-gara si Hasan Tiro itu minta pada Pak Harto. Masa Pak Harto itu perusahaan ngambil
sumber daya alam dari Aceh, tapi kok kantornya di Medan begitu. Kayak begitulah ya. Itu buat saya. Dan dia juga minta kerjaan nggak dikasih kan. Ya itulah, kamu kan udah di Noyok kata Pak Harto, ngapain sih kamu gini-gini. Ya itu yang akhirnya kemudian menjadikan problem. Bang, kembali ke Bu Sri Mulyani lagi ya. Artinya kan sebenarnya kalau kita lihat banyak tuduhan negatif. Nah, Abang kan punya empati nih terhadap beliau nih. Kan tuduhan negatif termasuk katanya agen CIA. Bukan sembarang orang menyebutnya agen CIA ini ya. Ini orang-orang yang berbobot juga menyebutkan itu. Sebenarnya benar nggak sih? Sekarang saya mau nanya sama Anda. Itu yang nanya Pak, Abang jawab. Saya mau nanya ya, apakah kemudian CIA itu tidak merasuk ke dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia? Itu jawab aja dulu ya. Ini saya ngomong terus terang ya. Ketika saya terjadi perubahan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, bahkan beberapa dosen aja itu tidak ada yang kemudian kerja sama CIA. Dia memberikan data misalnya, atau kemudian Angkatan Darat juga dulu mendapatkan informasi juga banyak dari CIA, ya kan? Atau kemudian juga kalau yang tadi saya bilang ya, yang tadi saya cerita sama Anda ya, itu ketika Pak Prabowo mau kemana gitu, kemudian dan mudah-mudahan diharapkan bahwa Pak Prabowo itu tidak memasukkan Indonesia ke dalam BRICS gitu kan, itu ternyata padahal itu cuma diskusi antara presiden dengan satu orang menteri, tiba-tiba CIA udah tahu. Apa namanya itu? Berarti isinya apa? Berarti nggak steril tuh ya istana ya, kalau kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu ya. Dan artinya kalau begitu bisa disimpulkan kalau misalnya Bu Sri Mulyani agen juga sebenarnya nggak ada masalah. Apa gimana? Nah, begini saya mau nanya juga di mana. Kemudian apakah dia kemudian sering ketemu dengan orang-orang Amerika di luar jam kerja dia? Itu jadi saya tanya juga. Sebab kan biasanya agen-agen CIA itu kan akan bertemu. Seperti saya nih, dulu orang di LIPI ya, dia datang ke kantor, ya walaupun dia menyebut dirinya dia diplomat sekretaris 1 ataupun sekretaris 3 di Kedutaan Besar Amerika Serikat ya. Yang tinggi-tinggi itu ya? Zamannya Abang dulu? Ya nggak tahu lah, pokoknya. Itu teman saya juga soalnya. Bukan, maksud saya gini loh, itu kan kita tahu lah ya, saya sebagai belajar hubungan internasional, tahu lah bahwa yang namanya Intel, termasuk Intel Indonesia, itu kadang-kadang dipekerjakan di berbagai negara dengan status diplomatik. Betul. Kan gitu. Nah, kemudian apakah Anda bisa membedakan apakah ini CIA atau siapa atau diplomat biasa? Kan sulit. Makanya dulu, kalau ketahuan malah dia jelek banget dong prestasinya. Nah, itulah ya kayak kemarin ini kasus kerusuhan kemarin ada mayor yang dari apa istilahnya itu Bais ya, kemudian tiba-tiba bisa ditangkap polisi, ada prajurit 1 ditangkap polisi. Kok konyol banget. Ini kan seperti apa ya? Kalau zaman dulu tuh disebut dengan zaman Soeharto itu Intel Melayu. Jadi kalau belum apa-apa dia udah ngasih tahu kita, saya dari Pejaten, saya dari apa namanya itu pemakam pahlawan Kalibata. Kita udah tahu lah di Pejaten ada siapa, di Kalibata ada siapa. Atau ngomongnya gini Bang, jangan bilang-bilang ya, saya ini Intel, saya ini Intel loh, katanya gitu kan. Jadi kayak gitu. Ya itulah kemudian dia naruh beceng di sini, beceng ke pistol kan, diliatin kemudian. Nanti dan Yuki ini kartu anggota saya, padahal udah tahu Intel mana yang kemudian ngasih tahu bahwa dia adalah anggota di mana dengan nomor anggota, ya kayak seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya seperti itu Bang, sebetulnya kembali lagi, apa sih yang membuat, apakah hanya karena event tadi atau yang Abang melihat sosok Sri Mulyani ini memang seseorang yang memang menjadi salah satu putra terbaik daripada bangsa Indonesia. Jadi gini, tadi saya bilang ya, menjadi Menteri Keuangan di Republik Indonesia itu bukan sekedar treasurer, bukan sekedar bendahara negara. Dia pasti ada kaitannya dengan politik. Ya, saya beri contoh misalnya, apakah dia kemudian harus bertugas, coba dong cari talangan atau cari bantuan ya. Kayak kemarin ya. Ini saya ngomong soal duit dulu deh, fiskal dulu ya. Di zaman pemerintahan sebelumnya tadi saya bilang ya, itu kan keuntungan dari BUMN itu kan ada persentase untuk dikasih ke Kementerian Keuangan, dan ini yang kemudian menjadi uang untuk yang saya beri contoh ya,
bagi-bagikan ke daerah. Transfer daerah namanya. Ada transfer ke daerah, ada juga transfer ke berbagai kementerian dan lembaga. Ya. Dan kalau Anda tahu, saya mau nanya sama Anda tahu nggak bahwa dari semua yang namanya gubernur atau maksud saya provinsi, kabupaten, kota, saya mau nanya sama Anda, berapa persen yang benar-benar mandiri, yang nggak netek dari pusat? Jarang. Ya, banyak sekali yang memang nggak punya apa-apa. Iya, kalau DKI pasti punya, makanya daerah-daerah yang sumber daya alamnya bagus, ya, itu tinggi. Ya. Itu ya kalau buat saya itu kayaknya seperti provinsi di Tanah Jawa ini hampir semuanya harusnya bisa. Yang karena ekonominya udah jalan. Betul ya. Tapi kalau udah bagus. Ketika dulu terjadi yang namanya pemecahan wilayah, ya, pemekaran wilayah. Yang kemudian banyak orang jangan terus dong ini di moratorium dong. Nah, karena kita kan kalau bilang pemekaran wilayah harusnya tahu dong apakah dia punya kapasitas sumber daya manusia, punya kapasitas keuangan dan kemudian sumber alam dan sebagainya itu kan harus dihitung. Sekarang kan nggak zaman Jokowi, coba aja Anda perhatikan di Papua tuh ada berapa provinsi baru dan kemudian kabupaten baru dan sebagainya. Bahkan kampung juga, desa juga baru. Ya. Kenapa mereka bikin sebanyak-banyaknya? Karena mereka pikir kalau itu misalnya kayak desa itu dimekarkan, kan berarti anggaran untuk desa dalam tahunan akan banyak kan gitu. Dan ini kembali yang tadi ke soal Sri Mulyani tadi ya. Nah begitu kemudian yang tadi saya bilang BUMN itu sekarang diambil Danantara dan kemudian sekarang Danantara ada rencana atau sudah terjadi pinjam uang 200 miliar US dollar, coba bayangin ya, dari luar negeri entah untuk apa ya, dan mau bayar yang namanya kereta api bus, itu kalau bisa utangnya dibayar duluan cepet-cepet, iya kayak begitu. Dan apakah itu mungkin, gitu kan? Jadi ini loh, sementara kita tahu ya, siapa pengelola dari Danantara itu, apakah benar-benar mereka itu adalah orang-orang profesional, ya, dalam bidang pengelolaan keuangan, ya, yang nanti juga kepada negara juga bagaimana ya. Dan Anda bisa lihat ya bagaimana orang-orang yang katanya itu orang asing yang akan menjadi penasehat Danantara. Anda lihat kan satu persatu kan pada nggak ada urusan sama Danantara. Itu termasuk juga yang orang Amerika yang namanya tadi disebut-sebut sebagai penasehat Danantara. Itu baru Danantara. Itu yang tadi yang tadi saya katakan yang lain ya. Bagaimana sumber dari keuangan yang tadinya dipegang sama Kementerian Keuangan tiba-tiba diambil sama Prabowo dan kemudian bagaimana Kementerian Keuangan itu kemudian bisa menjalankan fungsinya. Pajakin aja semua. Nah, makanya jangan kaget. Dan Anda juga tahu ya, persoalan siapa yang meningkatkan PBB itu siapa? Menteri Keuangan kan bukan. Tapi tapi kan dana transfer ke daerahnya dikurangi memang. Iya, siapa yang juga itu karena gara-gara siapa kemudian dikurangi? Kan bukan gara-gara Sri Mulyani, karena memang nggak ada duit. Tapi gini Bang, oke lah, di dalam konteks kepiawaian dia manage dana gitu ya, uang, cash flows, kalau menurut saya nggak pernah ada persoalan lah, terjaga gitu ya. Dia kontrol income, pinjaman, dan lain-lain mudah gitu. Tapi ada satu Bang, di zaman dia juga banyak kasus persoalan tuh. Dia kayak nggak bisa melakukan penegakan hukum yang benar di dalam internal Kementerian Keuangan. Kita tahu ada kasus Rafael Alun gitu kan, dan juga disinyalir masih ada yang lain lagi gitu ya. Oh pasti banyak. Nah pertanyaan saya sebenarnya itu kan bukan suatu prestasi Bang sebenarnya. Kita juga lihat dulu ya, Rafael Alun tuh dari mana? Ya, maksud saya itu kan bukan dari Kementerian Keuangan yang ada di lapangan banteng yang benar-benar bisa kelihatan. Rafael Alun itu kan adanya di bagian perpajakan. Ingat saya. Ya, betul. Dan Anda tahu perpajakan itu disitulah sumber dari permainan dan kemudian merugikan pemasukan negara. Nih saya ngomong terus terang nih ya. Dulu waktu saya menjadi anggota Joint Selection Test. Joint Selection Team untuk menjadi penyeleksi calon penerima beasiswa Australia. Itu kan Anda tahu yang paling disebut sebagai calon-calon yang benar banyak banget itu ya. Dulu selain Kementerian Keuangan itu adalah Kementerian Luar Negeri ya. Dan ada beberapa yang disebut dengan
kementerian yang inilah. Dan saya sama temen tuh waktu itu sempat bertanya ya, kenapa kamu kok tertarik pergi ke Australia? Ya karena saya juga ingin membela para pembayar pajak gitu kan, supaya mereka juga bisa mendapatkan istilahnya tuh bayar pajak secara benar ya, dan kemudian nanti Anda kan tahu kalau di Australia atau di Inggris pasti ada namanya tax return, pajak yang dikembalikan. Karena Anda tahu ya, kalau di Australia atau di Inggris mungkin Anda tahu ya, uang yang pajak yang diambil dari Anda kemudian kan harus dikurangi berapa dalam 1 tahun itu Anda beli sepatu, beli baju, yang semuanya beli macam-macam, yang ini adalah bagian dari untuk kerja Anda. Makanya kemudian langsung diberikan tax return tahun depannya atau berapa bulan setelah itu dibalikan. Di Indonesia kejadian nggak? Ya, belum kelihatan. Nah, ini yang kemudian yang tadi saya katakan itu dia ingin membantu para pembayar pajak. Ternyata Anda tahu kasus-kasus di mana orang-orang yang menjadi pemilik perusahaan yang harus membayar sekian misalnya miliar ataupun juta rupiah, ternyata sama si Rafael, bukan sama orang-orang yang seperti Rafael Alun itu kan, kemudian ya udah deh lo bayar segini mafia pajak lah. Ya, mafia pajak lah ya. Kemudian itu kan lo bayar segini, sisanya kemudian kasih gue dan nggak perlu lagi nambah-nambah. Dan makanya kemudian Anda tahu juga kan, konsultan pajak itu kan makin lama makin banyak, dan sebagian dari konsultan pajak itu adalah pegawai dari pajak sendiri yang membuat perusahaan konsultan. Yang itu yang kemudian saya bilang gila juga ya. Berarti gue salah dulu ya milih dia sebagai calon untuk bisa kuliah di Australia. Karena rupanya niat dia itu bukan bagaimana supaya pembayar pajak itu benar-benar membayar pajak pada negara, tapi bagaimana supaya pembayar pajak itu bayarnya sedikit banget untuk negara, sebagian kemudian buat dia, sebagian lagi buat, ya begitulah. Ya. Coba kalau memang itu. Jadi abang pernah menseleksi dia ya waktu itu? Ya? Oh nggak tahu, saya banyak menseleksi orang-orang dari Kementerian Keuangan dan dari bermacam-macam instansi lah gitu. Nah, itu kan sebetulnya kan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Sri Mulyani di dalam konteks menaikkan gaji segala gitu kan. Tujuannya kan untuk mengurangi hal-hal seperti itu kan. Tapi sebenarnya nggak efektif juga tuh Bang. Artinya poin saya sebenarnya pada akhirnya masalah korupsi, masalah manipulasi seperti ini bukan masalah gaji besar. Itu kan juga masalah hati nurani gitu. Betul, jadi itu kan juga kemudian tidak 100% tanggung jawab dari seorang menteri, karena kan biar bagaimanapun di bawah menteri itu kan ada dirjen, ya. Dirjen itu yang harusnya juga bisa menangani persoalan-persoalan itu ya, karena Anda tahu di bawah ada inspektor jenderal juga ya situ. Iya. Ada inspektorat jenderal di situ, kemudian ada tadi saya bilang dirjen, ya, direktorat jenderal bea cukai, kemudian apalagi macam-macam lah ya yang bisa mendapatkan sumber keuangan buat negara itu. Banyak orang bilang juga Bang, Sri Mulyani ini tuh juga justru nggak mau turun-turun dari jadi menteri ini, karena enak katanya gitu. Karena enak, income-nya gede gitu kan, potensi untuk ngatur uang ini kan banyak rewards-nya lah gitu ya. Sekarang, tapi sebentar Bang, poinnya adalah pertanyaan saya adalah ini juga kan beberapa kali sebenarnya diisukan Bu Sri Mulyani mengundurkan diri tapi ditolak. Nah, tapi terakhir ini secara politisnya akhirnya istilahnya di reshuffle juga gitu. Sebenarnya apa sih di belakang? Bukan, gini ya, karena Anda tahu ya, menjadi Menteri Keuangan itu kan juga tidak mudah, maksud saya ya. Anda lihat begitu kemarin dia di reshuffle, langsung tuh yang namanya harga saham tuh rontok. Dari mana saya tahu ya? Karena saya juga punya saham. Iya, saham saya walaupun tidak besar, itu semuanya terkait dengan bank, ya, bank pemerintah atau bank swasta ya. Dan Anda tahu begitu Menteri Keuangan itu ini langsung semua namanya sebagian besar harga saham yang terkait dengan finansial itu turun hancur. Artinya pasar menyukai Sri Mulyani gitu. Iya. Kenapa? Dengan digantinya dia, pasar menolak itu gitu. Iya. Kenapa itu dia ini? Kenapa? Karena dia tahu Sri Mulyani itu kalau bikin kebijakan itu bukan kebijakan yang menguntungkan diri atau apa, paling nggak bisa menstabilkan yang namanya ekonomi di Republik ini. Makanya
apa namanya itu orang-orang di pasar modal itu, atau misalnya orang-orang dari Apindo, atau siapa yang menjadi apa namanya itu mitra dari Kementerian Keuangan itu merasa tenang. Ya. Dia nggak mau misalnya punya Menteri Keuangan yang kemudian ngomong asal ngomong gitu ya, atau asal ngecap misalkan akan misalnya pertumbuhan ekonomi kita bisa cepat naik dan di bawah dia gitu kan. Saya nggak perlu nyebut orangnya lah, Anda udah tahu lah gitu. Karena bagaimana ya, Anda tahu lah ya, yang namanya jadi menteri itu nggak gampang ya. Apalagi kemudian ya, kenapa ini ya, dalam tahun ini aja lah, tahun depan ya, ini rupanya kita harus bayar hutang dan bunga hutangnya udah segini. Betul. Dari mana duitnya? Mau nggak mau dia lagi nyari ya. Sebagian memang dari sumber apakah itu, lagi. Ya, apakah bisa melalui Sun atau melalui apa satu lagi itu waktu suku apa? Bukan. Maksudnya apa? Instrumennya gitu ya? Iya, apa tuh selain surat utang negara ada juga perusahaan yang kemudian menjual apa tuh? Saya tuh suka lupa tuh. Sorry, saya nggak. Istilahnya itu loh, istilahnya bukan surat utang negara. Kalau surat utang negara itu kan dari Kementerian Keuangan. Dan Anda juga tahu ya, yang kemudian pembeli terbesar dari surat utang negara, Anda tahu siapa? Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia itu memang punya tugas untuk kemudian ketika tidak ada yang berani membeli surat-surat utang negara itu secara besar-besaran, Bank Indonesia ya. Makanya Bank Indonesia juga kenapa itu tugasnya begitu berat? Karena dia adalah penstabil ya nilai tukar dolar terhadap rupiah, ya nggak? Dia juga mencegah supaya jangan terjadi inflasi yang begitu besar ya. Dan kemudian juga Bank Indonesia itu juga adalah juga suatu institusi yang kemudian bagaimana supaya orang nggak ngambil duit besar-besaran lagi ya, seperti pada peristiwa 98 yang lalu ya, atau pada saat ada persoalan dengan bank apa namanya itu Century. Itulah tugas dari Bank Indonesia. Makanya juga berat itu Bank Indonesia. Makanya jangan kaget kalau kemudian Gubernur Bank Indonesia atau mereka-mereka yang bertugas di Bank Indonesia itu juga punya tanggung jawab yang sangat berat. Apakah Sri Mulyani di reshuffle ini juga ada hubungan dengan kerusuhan kemarin itu, Bang? Adanya kekesalan antara pajak yang tinggi, satu, yang kedua juga ancaman penjarahan ya, walaupun tidak sempat terjara. Yang bikin kemudian pajak tinggi itu siapa? Emangnya pajak bumi dan bangunan Kementerian Keuangan yang menentukan? Kementerian Dalam Negeri loh. Tanyain sama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dan kemudian kenapa begitu ramai baru dia bilang, oh, nggak jadi naik itu. Padahal orang udah bayar. Ya, itu juga kalau itu terjadi itu gila itu. Ya, kebijakan gila. Anda bisa bayangkan, ada yang naiknya 1000%, ada yang naiknya 500%, ada yang naiknya 250%. Ketika manusia Indonesia itu lebih banyak nggak punya duit. Ya, Anda tahu kan dalam berita bagaimana kemudian seorang tua itu yang kemudian dia biasanya bayar pajak PBB ya, itu segini tiba-tiba dia harus membayar 60 juta rupiah, 65 atau 60 juta. Where the money from? Dia bilang. Tapi itu apa namanya kurang akurat juga, Bang, karena sebetulnya di RAPBN ya, belum jadi APBN, di RAPBN 2026 itu dana transfer daerahnya benar-benar dikecilin sama Sri Mulyani, Bang. Jadi memang kayaknya korelasi lah antara keputusannya Kemdagri dengan Kementerian Keuangan juga tahu. Ya, sekarang kenapa itu juga bisa jadi kecilin? Kayak tadi itu saya bilang ya, biasanya Kementerian Keuangan megang duit seabrek-abrek, tiba-tiba ini bukan cuma diambil sama Danantara ya, tapi juga diambil sama siapa? Sama Prabowo untuk apa? Yang disebut dengan Koperasi Merah Putih. Ya. Anda tahu Koperasi Merah Putih itu kerjaan harus menjadi tugas negara atau tugas swasta. Kenapa ya? Karena ini berarti Prabowo itu tidak belajar dari apa yang terjadi pada era Soeharto dengan yang namanya koperasi-koperasi yang dibentuk oleh negara. Ya, KUD itu kan apa namanya itu? Koperasi unit desa. Iya, koperasi unit desa. Itu kemudian Anda tahu kepanjangannya dilecehkan menjadi apa? Ketua untung duluan. Ya, Anda lihat bagaimana koperasi-koperasi yang katanya itu dibentuk ya, dan kemudian ada yang namanya koperasi simpan pinjam. Coba Anda lihat
untung nggak? Itu yang untung itu kan yang pengurusnya aja yang kemudian yang orang yang nabung di situ pada nggak bisa dapat uangnya untuk dikembalikan ya. Ya seperti itulah ya. Dan sekarang juga kalau Anda lihat ya, Koperasi Merah Putih yang katanya nanti kalau misalnya apa namanya itu koperasi itu nggak bisa ngebayar, siapa yang tanggung jawab? Itu adalah pemerintah desa yang uangnya cuma dapat 5 miliar, yang sekarang uang 5 miliar itu nggak bisa diambil sama kepala desa untuk membangun infrastruktur jalan ataupun apa ya, termasuk juga jalan untuk perkebunan dan sebagainya. Nggak bisa, alasan apa? Karena Bapak Prabowo bilang ini untuk kedaulatan pangan. Dan tapi Anda tahu ya apa yang terjadi dengan Koperasi Merah Putih? Ada yang dibangun pagi hari di Jawa Timur atau di beberapa daerah, malamnya langsung tutup. Ketika orang lagi mau belanja ke situ, mana ya tutup. Lah kenapa tutup? Lah orang memang nggak ada barangnya. Risiko sekali ya. Apakah kemudian ini juga akan terus dilanjutkan sama Prabowo? Ya, maksud saya, Anda tahu kalau yang namanya koperasi itu baru benar-benar bisa berjalan karena itu adalah sebuah proses yang dari masyarakat itu sendiri. Saya beri contoh ya, beberapa koperasi simpan pinjam ya, yang ada di pasar itu bisa survive tanpa bantuan negara. Tanpa bantuan negara. Salah satunya ini adalah Koperasi Pasar Keranggan yang dekat rumah saya. Oh, benar ya. Bekasi ya? Iya, Bekasi. Dan kenapa dia survive? Karena misalnya ya, Anda butuh duit si pedagang pasar itu ya, nggak gede-gede, 100.000 misalnya kan. Dan itu pokoknya nanti tiap hari dipotong, apakah itu 1.000, 1.500, dan itu yang namanya uang yang mereka miliki, itu gedenya uzubillah min dzalik. Kenapa itu jalan? Karena itu berasal dari dalam pasar itu sendiri. Nah itu, tapi kalau kemudian itu dalam bentuk misalnya BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, makin lama kan banyak sedikit, makin dikit itu jumlahnya kan. Termasuk juga yang katanya rektor UGM tuh keluarganya ada juga yang kemudian persoalan. Ya itulah ya, Anda lihatlah Bank BPR coba yang ada di Bali atau di mana yang tadinya wah hebat, keuntungannya berapa buat anggotanya dan sebagainya. Kenapa itu bangkrut? Karena memang antara yang dipinjam dengan apa yang disebut dengan apa namanya itu persoalan loan ya, pengembalian NPL apa tuh non performing loan ya, NPL. Itu gede banget Bung ya. Dan kalau udah gede gitu, bagaimana kemudian duit itu akan bisa dikembangkan untuk bisa menjadi apa namanya itu bergulir kembali ya. Ya itulah. Bang, abang di videonya abang sendiri itu bilang si Mulyadi jadi capres tuh. Jadi begini. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini alasan saya. Ini selalu orang tuh menjelekkan seorang ini semuanya gara-gara Sri Mulyani. Utang naik gara-gara Sri Mulyani. Kemudian apa namanya itu? Tapi kan memang betul dia ada di situ, Pak. Oh iya ada di situ. Sekarang yang ingin punya program pembangunan itu Departemen Keuangan atau Presiden atau Menteri. Itu dulu deh saya tanya pada Anda ya. Dan kemudian yang kemudian tidak apa namanya itu konsisten di dalam misalnya penggunaan anggaran negara untuk pembangunan, itu Menteri Keuangan atau Presiden. Gitu loh. Saya beri contoh ya, pembangunan IKN berbusa-busa. Wah, yang namanya Joko Widodo itu ya. Swasta aja bakal ada investasi. Ya. Anda lihat ini ada 18 perusahaan udah ngantri dari luar negeri mau investasi. Benar nggak? Kemudian Aguan tiba-tiba muncul, dia bilang, aku tuh bantuin Pak Jokowi itu bukan apa-apa karena jangan sampai muka presiden tuh hilang. Makanya kemudian yang namanya 9 naga itu turun. Gitu kan? Tapi apa yang terjadi juga? Apakah tidak ada anggaran dari negara? Ada. Nggak percaya, tanya aja Pak Basuki. Clear itu, saya juga tahu. Ya, berapa triliun yang digunakan dan kemudian masih berapa triliun yang masih dibutuhkan agar IKN itu benar-benar bisa menjadi ibu kota negara. Padahal saya dari awal aja udah melihat nggak mungkin ini bisa menjadi sebuah ibu kota negara yang ideal. Kita lihat dari pendekatan ancaman pertahanan dan keamanan aja
Berat sekali itu. Berat, ya. Kenapa Belanda itu bikin misalnya ibu kota di Batavia? Pasti udah tahu lah, ya. Baik itu dari sejarah apa namanya itu, mengapa Majapahit dan Sriwijaya itu ada di sekitar Jawa, Sumatera dan sebagainya, macam-macam lah. VOC juga dulu bikin yang namanya ibu kota kan juga di sekitar Batavia, bukan kemudian walaupun banyak rempah-rempahnya itu berada di Banda Neira dan Maluku, dan kemudian ibu kota dari VOC itu adanya di wilayah sana, kan enggak, tetap di Batavia, kan begitu. Jadi itu Bung ya. Jadi kemudian ya kita lihat lah ya bagaimana IKN ya. Dari sisi sumber air problem, ya orang di sana minum banyak kan dari air tada hujan, ya. Air yang kemudian bisa apa istilahnya itu, diambil dari laut kemudian diubah jadi air tawar, desalinasi. Itu juga coba lihat berhasil kagak, ya. Orang yang mau nyiram tanaman aja juga nggak bisa, buat ditempatkan ikan air tawar nggak bisa juga. Dan kemudian orang di sana juga bertanya-tanya, ini serius kita membangun ibu kota negara, kok kayaknya tidak ada greget pembangunan bahwa ini akan menjadi sebuah ibu kota negara. Makanya kemudian tidak sedikit nelayan-nelayan itu juga berpikir, jangan-jangan nanti kami lagi yang digusur dari sini. Ya banyak seperti itulah. Ya, kembali ke pencapresan tadi itu. Ya jadi gini loh, ya. Kalau Anda perhatikan, ya, seorang Menteri Keuangan itu selalu harus tunduk pada perintah ataupun permintaan dari bohirnya atau orang atasannya, adalah presiden, ya. Nah, selama ini yang disalahkan, ini gara-gara utang negara itu seakan-akan Sri Mulyani. Padahal Anda juga tahu ya, siapa yang kemudian meminta supaya itu ada utang dari luar negeri kan presiden. Ya. Dulu waktu Pak Harto jadi presiden kan demikian juga, apakah dia minta lewat Ali Wardana atau kemudian dia minta dari para wakil-wakil presiden yang kebetulan selalu dia pilih tuh ya, sebagian besar ya, adalah orang-orang ekonom dari UI ya, yang disebut dengan mafia Berkeley itu ya, atau kemudian juga ada orang yang misalnya punya yang istilahnya itu nama baik internasional, siapa? Sultan Hamengkubuwono ke-9 misalnya, ya. Dan Pak Sultan itu kan juga sampai kemudian, aku kok Sultan jadi wakil presiden, tugasnya antara lain cari pinjaman kan gitu. Lama-lama dia ini juga merasa hormat, posisi kehormatan dia kan merasa itu, akhirnya lama-lama ya udahlah, cukuplah satu kali masa jabatan atau. Jadi konteksnya bukan pencapresan secara politis. Jadi gini loh, maksud saya, Sri Mulyani itu sebelum jadi pejabat di pemerintah Indonesia, dia pernah menjadi kalau nggak salah direktur IMF atau Bank Dunia ya, untuk wilayah Asia Tenggara, ya nggak? Betul. Wilayah Asia Tenggara itu berarti sekarang menjadi negara-negara ASEAN itu. Dia belum duduk menjadi pejabat negara. Begitu SBY, dia pernah menjadi menteri apa namanya itu perencanaan pembangunan, ketua Bappenas. Walaupun cuma berapa, 2 tahun kalau nggak salah ya. Anda tahu sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas, dia ngerti dong yang namanya blueprint pembangunan nasional, ya nggak? Habis itu 2005 kalau nggak salah sampai 2010 ya, dia menjadi Menteri Keuangan, ya nggak? Menjadi Menteri Keuangan diminta sama entah JK atau Pak Harto, bilang tolong dong bantuin dong itu Abu Rizal Bakri, tuh harga saham perusahaannya itu lagi jatuh kan, karena kasus Lapindo, ya. Ya JK bilang bantuin dong, karena itu kan itu perusahaan, dan nanti kalau harga sahamnya naik kan juga itu bisa dibayarkan. Tapi Sri Mulyani bilang, nah kita juga lagi butuh duit gitu kan. Dan kemudian kalau dia harus memilih, Anda tahu lagu apa? Madu dan racun. Iya, madu dan racun. Kalau di kanan kananmu itu ada madu, kiri apa namanya pada racun. Aku nggak tahu yang mana yang akan aku berikan padamu atau yang akan kau berikan padaku kan gitu. Makanya dia bilang daripada saya ini si Abu Rizal Bakri, mendingan saya menolong Indonesia. Dan itu makanya kemudian dia ditendang lah ya dari kabinet Susilo Bambang Dulu sempat muncul tuh partai SMI. Ya, sebetulnya bukan partai. Ya.
Jadi kalau Anda mau nanya ini lebih baik Anda wawancarain Rocky Gerung. Ya nanti saya akan. Ya, karena Rocky Gerung tuh yang paling tahu karena dialah yang kemudian mendukung Sri Mulyani for the President ya. Itu juga sama tuh, tanya aja sama Bang Todung tuh. Karena itu banyakan, maaf kalau saya ngomong ya, itu adalah orang-orang sosialis lah gitu ya. Sosialis kanan bukan sosialis kiri yang memang menginginkan supaya Sri Mulyani bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuma mungkin pada saat itu she was still too young, ya, masih terlalu muda untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lah gitu kan. Dan kemudian kan kita tahu dia lebih memilih untuk menjadi Direktur Bank Dunia ya, ketimbang kemudian menjadi pejabat ya. Dan waktu saya ketemu dengan beliau ya di Tunis, ya, terus ya Ibu saya tanya ya. Saya biasanya kalau manggil dia kan Mbak Ani, cuma karena dia posisinya menteri, saya dulu terbesar ya saya tanya, Ibu, waktu itu di Bank Dunia berapa tahun waktu itu? Loh, waktu itu Pak aku 13 tahun itu, gitu kan? Yang bener, iya masa lupa sih, itu yang acara di Bank apa namanya tuh, Bank Niaga Tower, ya, di bilangan CBD itu kan udah tahun-tahun berapa? Tahun apa namanya dia bilang? Coba kalau Anda ingat tuh, itu kan sampai tahun 2010 kalau nggak salah ya. 2009 atau 2010 lah. Dan sementara kita tahu habis itu SBY masih nambah lagi 5 tahun ya. Ditambah kemudian Jokowi 10 tahun. Dan kemudian sekarang ini. Jadi Anda bisa hitung aja itu. Dan saya kagumnya waktu Sri Mulyani datang ke Tunis ya. Dia ngomong sendiri sama saya ya. Jadi waktu kita jalan di kota Tunis ya, di pasar lokal Barbahar, dia ngeliat ada air mancur, terus dia bilang sama saya, aduh Bes, jangan-jangan saya tuh lebih tahu tentang Tunisia dibanding Anda. Oh, kok bisa begitu? Iya, saya itu ketika yang namanya revolusi Jasmine Revolution, dia tuh ada di situ. Iya. Dia lagi ada di kota Tunis, malah ceritanya ya, dia ditinggal sama mobil itu ya, mobil yang harusnya bawa dia tuh. Dan akhirnya ya alhamdulillah waktu itu dubesnya kalau nggak salah Pak Ibnu ya, Ibnu Said ya, itu yang orang Madura tuh. Yang itu yang kemudian ya masih ini, karena waktu itu Pak Ibnu tuh bukan cuma menolong orang-orang yang dari Indonesia, tapi juga anak-anak kita yang dari Libya itu banyak ditampung di di Tunis ya, khususnya di rumah dubes ya, rumah apa istilahnya itu kalau kita Wisma Duta yang ada di Tunis itu. Semua anak-anak mahasiswa dari Libya itu ditampung di lantai bawah Wisma Duta itu, dan termasuk Sri Mulyani itu memang berapa kali ke Tunis waktu itu, memang dia datang dalam melancong atau bukan yang waktu tahun 2017 itu tahun pertama saya ada sini, dia kebetulan menghadiri yang disebut dengan biannual meeting untuk Bank Pembangunan Islam kalau nggak salah. Itu di situ ya. Iya, memang acara di kota Tunis ya. Ya waktu itu kan saya juga nganter-nganterin kan, misalnya kayak di tempat di mana venue untuk itu. Dia sampai nanya sama saya, ini ngomong Pak Dubes ada ngapain orang-orang nih? Ya inilah Tunisia Bu. Kenapa? Ya acara udah harusnya udah dibuka hari ini, masih banyak orang bekerja untuk memberesi, yang ngecat lah, yang masang banner dan sebagainya. Ya gitu waktu itu. Mirip Indonesia juga zaman dulu ya. Enggak lah, Indonesia lebih dulu lebih rapi lah. Anda tahu lah Indonesia itu kalau bikin acara kan apa namanya itu harus kelihatan bagus. Termasuk waktu misalnya Sri Mulyani menerima siapa yang sekarang jadi presiden interim Bangladesh nih. Bangladesh lagi. Iya Bangladesh. Iya Bangladesh. Saya kurang update, yang dia dulu direktur dari Bank Ramin Bank atau apa yang bantu. Yunus. Dia pernah datang ke Bali Yunus. Dan Sri Mulyani menyambut dia itu, dan kita persiapkan suatu acara yang sangat hebat lah. Yunus, itu kita yang selalu siap. Anda lihat ya kemarin pertemuan apa istilahnya tuh G20 kan mewah banget gitu kan. Di Bali ya. Di Bali ya. Saya ada datang. Nah itulah Anda pasti bisa lihat lah ya. Walaupun sekarang kalau menurut saya
selain Bali itu ada juga tempat yang sangat indah untuk turis ya. Lombok menurut saya dulu kan orang bilang wah Lombok nih terlalu Islami, susah untuk berkembang menjadi daerah turis ya. Itu kemarin bulan apa tuh saya ke Lombok, bukan main. Bang, ini kan yang aneh itu sebenarnya gini. Tadi belum terjawab juga ya, karena kan sebetulnya kan konon kabarnya Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri beberapa kali infonya, tapi nggak diterima. Terus kemudian waktu di reshuffle itu kan sedang rapat tuh Bang. Sedang rapat dengan eselon satunya. Sebetulnya buat Sri Mulyani ya, menjadi Menteri Keuangan tuh enough is enough lah. Sebetulnya kan di era Jokowi itu mungkin udah terakhir lah buat dia. Tapi kemudian kan Jokowi tetap menyodorkan dia ke Prabowo ya. Dan kemudian memang dari sisi luar negeri gitu kan, bahwa dia masih dipercaya sama Bank Dunia atau itulah ya institusi Bretton Woods lah gitu. Saya ngomongnya gitu aja deh. Dan kemudian dari pasar kan juga demikian ya. Walaupun banyak orang yang mengatakan kok Menteri Keuangan dilihat dari bagaimana persepsi pasar, karena pasar ini kan cuma elit gitu kan. Kenapa nggak lihat dari sisi bawah gitu kan? Dan Anda juga tahu kan kalau misalnya yang namanya pelaku pasar yang atas itu persepsinya baik, Apindo juga persepsinya baik ya. Apa yang ingin saya katakan, tentunya yang namanya pengusaha mikro, kecil dan menengah, tentunya juga akan mendapatkan seseran yang baik juga dong. Benar nggak? Kalau saya ngomong tentang yang namanya pengusaha mikro, jangan Anda mikir yang macam-macam. Anda tahu nggak? Tukang ngatur jalanan yang kita selalu menyebutnya sebagai Pak Oga, itu juga pengusaha mikro. Nggak ada orang mempekerjakan dia, dia harus kerja setiap hari, malah kerjanya dimintain duit sama aparat keamanan atau tentara gitu. Tapi dia, kalau dia nggak kerja satu hari, dari mana dia bisa dapat duit buat anak istrinya? Bang, ini menurut Abang, Presiden Prabowo ini tepat nggak mengganti Sri Mulyani? Yang jelas sebetulnya dia udah minta diganti juga ya. Cuma kan Pak Prabowo saya dengar cuma masih sabar nanti kan gitu kan. Dan Anda juga tahu terakhir karena dia merasa gimana, gua masa menteri kemudian rumah saya bisa dijarah tanpa ada suatu penjagaan keamanan yang cukup baik ya. Kenapa? Karena 2 hari sebelum kejadian dia juga ngelihat loh, kok rumah saya kok masuk daftar yang harus dijarah. Termasuk rumah Saroni atau Eko Patrio atau kemudian si Uya Kuya atau si siapa yang perempuan anggota partai dari itu juga Nafa Urbah ya. Padahal Nafa Urbah juga bukan rumah dia itu kan, rumah ngontrak. Iya, yang ngontrak bukan dia lagi kan, mantan suaminya lagi. Iya kayak begitulah ya. Jadi memang itu kesalahan terbesar itu dari para anggota DPR kita adalah pernyataan-pernyataan yang benar-benar sangat-sangat tidak punya rasa empati terhadap rakyat kecil. Itu yang kemudian menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya. Dan itu juga terjadi buat saya juga tentunya. Ada faktor-faktor aparat keamanan yang kemudian bertindak sangat-sangat kasar, sangat-sangat melebihi ya tindakan bagi seorang aparat keamanan. Saya beri contoh misalnya, ngapain dia nembak-nembakin gas air mata terus ya, malah yang kena juga tentara juga kadang-kadang yang kena ya. Ya semacam itulah ya. Padahal kalau dia bisa mendekati gerakan mahasiswa ataupun buruh itu dengan dialog ya, itu mungkin gak akan separah itu. Atau memang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk menjatuhkan Prabowo juga ya. Atau kadang-kadang saya juga agak curiga jangan-jangan ada aktor luar juga gitu yang menginginkan agar Prabowo jatuh ya, karena memang belakangan ini dengan slogan dia yang disebut non-align itu lalu kemudian dia mau aktif di BRICS, aktif di pertemuan-pertemuan di Rusia ya dibandingkan dengan pertemuan G7 atau whatever lah begitu. Apalagi kemudian kita juga tahu ya hubungan kita dengan Amerika Serikat kan juga terganggu. Kan begitu. Jadi ya begitulah. Bang, ini kan Sri Mulyani sebetulnya menganggarkan
apa namanya, anggaran yang paling besar itu ironisnya itu adalah untuk polisi dan tentara. Gini, Tapi dalam konteks pengamanan rumahnya malah tidak. betul. Ya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ini juga ya, kita harus bertanya pada Prabowo Subianto. Dia bikin batalion-batalion pertanian. Dia bikin Kodam baru. Ada berapa tuh? 3 atau 3 kalau nggak salah ya. Dan kemudian dia bikin juga apa namanya, misalnya daerah bukan cuma angkatan darat ya, tapi angkatan laut, angkatan udara, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kenapa menghadapi kerusuhan yang diduga juga ya, ada aparat keamanan yang juga bermain di situ, termasuk tentara, lalu kemudian nggak bisa mengatasi hal itu. Nah, pertanyaan orang lalu terjadi ya, lah, apa emang kemudian kita nggak punya pasukan? Ya? Pasukan yang tadi saya bilang batalion-batalion baru aja banyak orang udah mencurigai jangan-jangan ini nanti akan berhadapan dengan rakyat dalam kaitannya dengan HAM. Tapi ternyata nanganin kerusuhan aja juga nggak diturunkan. Apa maksudnya? Kan gitu. Jadi ya itu ya buat saya adalah wajar kemudian Sri Mulyani ngeliat bener rumah gua nih rupanya jadi sasaran juga ya. Dan walaupun dia udah minta bantuan, rupanya ditaruh cuma 20 orang. Dan kemudian mereka bilang, ya udah silakan. Ya itulah. Pertanyaan kita lalu menjadi satu ironi ya. Maksud saya, kalau kita ingin mencitrakan Indonesia sebagai negara yang kuat di bawah seorang militer yang berpangkat jenderal, harusnya itu juga yang namanya militer itu juga harus mendukung dia. Mendukung dalam arti kata, bagaimana dia bisa mencitrakan Indonesia ini adalah negara yang aman, negara yang damai. Jadi kalau lo mau investasi di Indonesia, itu welcome. Gitu. Terakhir nih Bang, ini waktunya juga udah sangat mepet. Kasih kan kita ngobrol yang lain-lain. Tapi Abang melihat penggantinya Sri Mulyani ini gimana? Memberikan harapan, saya sampai memberikan kecemasan atau bagaimana? Saya terus terang sampai hari ini saya belum pernah ngasih komentar tentang Menteri Keuangan yang baru. Ya. Walaupun buat saya aneh bin ajaib aja. Kenapa aneh bin ajaib ya? Masa baru belum apa-apa dia bilang, ya saya waktu itu pernah memaparkan gagasan-gagasan saya, kan? Dan kemudian ya mungkin gagasan itu keren atau hebat, ya makanya kemudian saya diangkat menjadi Menteri Keuangan. Maksud saya, dia kan waktu itu baru masih menjadi analis di PT Dana Reksa. Ya, Anda tahu PT Dana Reksa itu kalau nggak salah satu BUMN, ya kan? Itu pasti urusannya cuma urusan saham. Investasi dan saham. Investasi dan saham. Nah, kemudian kalau Anda tahu, kalau ngurusin Kementerian Keuangan, itu kan tadi saya bilang ya, itu you have to become a treasurer, bendahara. Apakah kemudian dia udah mengetahui bagaimana menjadi bendahara negara? Lagi-lagi saya selalu mengatakan bendahara negara, karena tugas dari Menteri Keuangan yang utama itu adalah bagaimana ada uang bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menciptakan apa yang selalu dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi karena dia juga tadi saya katakan ya, duitnya sumbernya udah dihabis ya, buat anggaran pendidikan juga diambil untuk makan siang bergizi gratis, dan di zaman Jokowi itu rupanya ada berapa persen anggaran pendidikan itu juga kemudian dimakan untuk dana desa, ya nggak benar? Ya begitu, ya. Nah, jadi kalau buat saya, daripada dia kemudian jadi tukang, ya kenapa dia nggak jadi presiden aja yang dia udah pasti tahu bagaimana merancang anggaran negara, bagaimana merancang pembangunan Indonesia ke depan, dan kemudian juga bagaimana merancang finance Republik ini supaya yang namanya finance itu bisa dipakai sebaik-baiknya. Dan sebagai orang dalam yang pernah bertugas di Bank Dunia, ya, World Bank ataupun di IMF, tentunya dia tahu persis bagaimana kemudian persoalan ini bisa diatasi
secara cepat. Ya. Kalau buat saya, kalau memang nggak bisa 10 tahun, ya 5 tahun aja lah. Walaupun banyak orang mengatakan, ada juga nih teman-teman UI nih, ini bukan teman-teman yang sepikiran sama saya dalam artian secara ideologis ya, tapi juga mungkin sepikiran dengan Anda gitu ya. Tapi dia juga mengatakan, iya Sri Mulyani itu memang masih muda. Dia sekarang baru 63 tahun ya. Kalau nanti sampai 2029 itu berapa tahun ya? Nanti sampai dia 68. 2000 ini 2024 ya. 2029. 2034. Oh, 34. Itu baru 73. Ya, ya itulah ya. Jadi maksud teman itu ya masih still young. Ya, karena Anda tahu hitungan usia di Indonesia itu kan orang umur seperti saya 68 ya. Itu kan masih dalam kategori muda. Oh iya, apa namanya itu? Manula muda. Manula muda. Iya. Masih ada mudanya. Iya. Jadi nanti kalau dia sekarang dia kan masih 63 ya, 5 tahun di bawah saya. Habis dari 29 dia baru 6 berapa tuh? 67 kalau nggak salah ya. Ntar 67 sampai terakhir baru dia 72. Iya. Ya, Anda lihat sekarang jenderal-jenderal pensiunan itu berapa umurnya? Ya, Pak Kiki Sanakri misalnya, itu kan 10 tahun di atas saya. Iya, 78 tuh. Iya, masih seger. Iya. Prabowo juga berapa umurnya? Ya. Iya, 51 kelahiran. Ya itu, 51. Ya masih. Kira-kira nanti partai apa tuh Bang yang akan dorong atau buat partai sendiri Bang? Saya nggak tahu persis ya, tapi yang jelas sekarang itu udah jelas kan, satunya partai yang tidak ada di dalam koalisi Merah Putih, PDIP. Itu. Makanya fraksi PDIP kenceng banget sama Menteri Keuangan baru ya. Oh enggak, saya enggak. Jadi saya tapi kalau Anda lihat ya. Tapi saya lihat ya begitu. Anda lihat ya, itu kan ikatan antara Mega dengan Sri Mulyani itu kan cukup lama. Maksud saya cukup lama. Biar gimana pun Sri Mulyani kan bapaknya juga seorang nasionalis, gitu kan. Dan kemudian Anda juga jangan lupa. Dan satu-satunya partai yang pernah mendorong seorang perempuan menjadi presiden yang cuma PDIP, nggak yang lain. Dia kalau dia dikasih kesempatan sebagai the second women in Indonesia, ya, menjadi presiden Republik Indonesia, keren kan? Dia kan selama ini selalu ditulis ya di Google perempuan Indonesia pertama yang kemudian menjadi direktur IMF untuk apalah gitu kan. Kan keren ya. Apalagi kemarin waktu dia jadi di direktur Bank Dunia, dia membantu tuh bukan cuma Indonesia, bukan cuma Asia Tenggara, tapi juga beberapa negara berkembang. Makanya dia datang, dia cerita sama saya, aku nih bolak-balik ke Tunisia tuh lebih sering dibanding Pak Dubes. Jadi aku tahu yang namanya ekonomi Tunisia tuh kayak apa. Dukungan Amerika juga nggak susah lah ya kalau kayak gini ya. Kenapa? Kalau beliau maju ini dukungan Amerika nggak akan sulit. Iya, biar bagaimanapun dia nggak ada kaitannya dengan Cina, dia nggak ada kaitannya dengan Rusia, dan juga dia nggak ada kaitannya, ya itulah, dengan negara-negara yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. Luar biasa Bang, terima kasih. Akhirnya waktu juga yang membatasi. Silakan beberapa closing statement mungkin untuk. Ya, saya ngomong gini, orang selalu menuduh seakan-akan saya mau jadi Menteri Luar Negeri, jadi Menteri Pendidikan. Enggak, saya ini ngomong begini nih, cuma karena saya tahu, karena Sri Mulyani itu pernah saya ketemu dalam suatu meeting di Lembaga Ekonomi dan LPM UI, ya. Itu di kantor dialah yang namanya anak-anak alumni ITB dan alumni UI duduk bersama-sama merumuskan bagaimana Indonesia pasca Soeharto. Dan Anda lihat ya, setelah dia selesai itu, apa dia kemudian jadi pejabat di Indonesia? Kan dia jadi pejabat di IMF dulu, baru dia ke Indonesia, kan begitu. Jadi apa yang saya katakan ya, dia juga punya pandangan-pandangan yang luas tentang the Bretton Woods. Kenapa saya menginikan Bretton Woods ya? Saya menanya sama Anda, emangnya Rusia, Cina, Afrika Selatan itu bisa membayar tanpa menggunakan US dollar? Iya.
belum bisa lah, kan ruling currency-nya masih itu. Nah itu problem terbesar kan masih begitu ya. Cina pasti juga nggak terlalu mau menggunakan renminbi. Dengan perdagangan dengan Indonesia juga belum tahu. Ini kan perdagangan yang tidak terpengaruh oleh Amerika Serikat. Ini kan baru berjalan di antara negara-negara Asia. Saya ambil contoh misalnya kris. Kalau Anda punya kris ya, bisa dipakai di Singapura, di Malaysia, Thailand, Jepang sekarang ya. Tapi itu kan berapa? Itu bisa membayari misalnya orang-orang jadi diplomat di Tokyo ataupun di Osaka. Nggak bisa. Siap Bang, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa ini, sangat menarik diskusinya. Terima kasih. Nah, Sobat Forum itu tadi Bung Profesor Ikrar Nusa Bakti, abang saya yang luar biasa, itu tadi sudah menjelaskan bagaimana politik di belakang di reshuffle-nya seorang Sri Mulyani. Ini tentunya sangat menarik karena bagaimanapun juga figur Sri Mulyani adalah figur yang ya kontroversial, tapi juga banyak memberikan andil bagi masyarakat Indonesia, terlepas daripada posisi-posisi kebijakan yang diambilnya. Kadang-kadang memang populer, kadang-kadang juga memang tidak populer. Nah, namun demikian kita juga ingin melihat apakah kinerja daripada Menteri Keuangan yang baru di dalam konteks ini akan menjadi lebih baik daripada seorang Sri Mulyani. Intinya di dalam konteks podcast kali ini adalah kita ingin tentunya siapapun yang menggantikan Sri Mulyani ini ke depan harus bekerja lebih baik dan tentunya lebih pro terhadap apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan harapan kita tentunya kemiskinan semakin berkurang dan juga bahkan tentunya harus hilang di bumi Indonesia ini, dan kita berharap bahwa kesenjangan pun juga tidak ada lagi di Indonesia ini. Nah, itu yang kita harapkan tentunya. Kita berharap bahwa di masa yang akan datang tidak jauh daripada sekarang ini Indonesia bisa mencapai menjadi bangsa yang adil dan makmur. Nah, pada akhirnya saya Pembida Hidayatullah harus undur diri. Saya ucapkan terima kasih untuk nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sekali lagi, saya ingatkan, kasih komen yang menarik, yang bagus.